Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara mengganti dinamo pengering pada mesin cuci. Nah, ini saya akan coba nyalakan dulu ya. Nah, ini untuk mesin cucinya menyala, tapi untuk pengeringnya ini mati ya. Dan ini di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya kenapa pengering ini mati ya. Ada 4 kemungkinan pengering ini mati. Setelah kita kupas tuntas 4 kemungkinan yang terjadi, ternyata kemungkinan yang keempat yaitu dinamonya yang mati ya. Nah, ini saya sudah beli online ya untuk dinamonya, harganya Rp137.000 sudah dengan ongkos kirim ya. Sebenarnya harganya 105.000 ya, tapi karena ini beratnya 3 kilo ya, lumayan berat, jadi ongkos kirimnya lumayan mahal ya. Dan langsung saja kita buka untuk dinamonya atau motor pengering ya. Ini khusus untuk pengering, jadi untuk kapasitornya pun kecil ya, hanya 5 mikrowatt untuk kapasitornya. Ini untuk packingnya hanya seperti itu saja ya. Nah, ini untuk dinamonya. Nah, sebelum kita pasang, tentu saja kita akan tes dulu ya apakah dinamonya nyala ataupun tidak ya. Nah, kita simpan saja di sini, kemudian nanti kita akan sambungkan pada mesin cucinya. Nah, tentu saja kita buka dulu untuk skrupnya ya, untuk tutup belakang dari mesin cucinya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini pengkabelannya sangat berantakan ya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu cara bongkar mesin cuci ya, di video sebelumnya saya sudah bahas cara pengkabelan, cara pengenalan komponen dari mesin cuci ya. Ada banyak komponen dan sudah saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ini kita akan pisahkan untuk kabel dinamo pengeringnya ya. Nah, sekarang kita sambungkan ke dinamo pengering baru ya. Langsung saja kita sambungkan ke kapasitor dan ke daya ya. Nah, kita baca dulu di sini untuk warnanya. Nah, ini untuk warna kabelnya ya, yang hitam ini daya, kemudian yang putih dan yang merah itu ke kapasitor. Jadi jangan salah nyambung ya, di dinamonya sudah tertera untuk pengkabelannya. Nah, ini untuk yang hitam kita sambungkan ke dayanya ke warna kabel warna biru ya, ke setrum ya, langsung ke setrum ke daya. Nah, itu sudah ada kabel ke mesin cuci tersambung ke daya juga ya, jadi semuanya 3 kabel ya, dengan kabel dinamo baru yang warna hitam. Nah, kemudian untuk yang putih dan yang merah langsung saja kita sambung ke kapasitor. Nah, bebas ya untuk warnanya, warna apa juga bebas ya untuk penyambungannya, yang penting disambung ke kapasitor. Nah, ini jangan sampai saling menempel ya untuk kabelnya karena tidak dibungkus, jadi biar gak arus pendek. Dan jangan lupa untuk kabel abu-abunya ya, untuk ke tombol pengeringnya kita sambungkan ke salah satu kabel kapasitor ya. Nah, untuk cara penyambungannya supaya lebih detail di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Nah, kita coba nyalakan. Stekernya kita colokkan. Kemudian tombolnya kita nyalakan, tombol pengering ya. Nah, langsung muter ya, bisa teman-teman lihat. Nanti saya dekatkan kameranya. Nah, ini bisa teman-teman lihat berputar ya. Dan memang untuk putarannya kalau untuk pengering ini tidak langsung cepat ya, jadi berkala gitu timernya.
pelan-pelan sampai ke cepat ya. Nah, yang penting kita sudah lihat ini menyala. Nah, kita akan tempelkan lakban ya, biar lebih jelas lagi di kamera. Karena tidak ada suaranya ya, ini suaranya tidak terlalu kencang. Mungkin karena dinamonya baru ya. Nah, bisa teman-teman lihat di kamera ya, ini putarannya sangat kencang sekali ya. Oke, jadi dinamonya mantap, dinamonya berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembongkaran. Nah, ini untuk semua kabelnya kita bongkar dulu ya. Semuanya kabelnya kita bongkar, dan teman-teman jangan ini ya, jangan apa? Jangan asal bongkar ya. Jadi untuk pembongkaran kabelnya, pemisahan kabelnya ini ada caranya juga ya. Dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk cara bongkar kabel dan penyambungannya lagi ya, lengkap ya. Nah, ini semua kabelnya kita cabut terlebih dahulu karena ini badan mesin cucinya akan kita pisah ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini semua kabelnya sudah terpisah seperti ini. Jadi bisa ada satu kabel yang masih kencang. Kita buka pakai tang jepit. Jadi cara bukanya dijepit ya, dicekahin. Karena ini menjepit, jadi ada kaleng yang menjepit kabelnya. Kalengnya kita cekahin saja dan seperti ini ya, sudah. Nah, ini kabel bagian tombol dan kabel bagian bawah sudah terpisah. Kita langsung bongkar saja untuk mesin cucinya ya. Nah, caranya ini mesin cucinya ditidurkan ya. Karena untuk skrupnya ini menghadap ke bawah, biar lebih mudah untuk membuka skrupnya. Nah, ini semua skrup yang ada pada bagian samping dari bodi mesin cucinya dibuka ya. Nah, seperti ini ya, langsung cekah seperti ini. Dan tidak ada lagi untuk di dalam, tidak ada lagi skrup ya, tidak ada lagi baut, jadi langsung cekah seperti ini. Dan nanti kita tinggal buka ini skrup ini ya, skrup as atau baut as mesin pengeringnya ya. Nah, dinamo pengeringnya dikencangkan oleh satu skrup. Nah, sekarang kita buka untuk skrupnya. Nah, ini untuk remnya, karena harusnya dibuka dari atas ya, karena malas aja untuk buka atasnya, jadi langsung saya potong saja seperti ini ya, untuk karena remnya nanti akan dipindahkan juga ke dinamo baru ya. Cara bukanya seperti ini ya, jadi pakai obeng saja, pakai obeng. Nah, seperti ini cara bukanya. Memang harus pakai tenaga ya, karena ini belum pernah dibongkar, jadi masih kencang sekali untuk skrupnya. Nah, setelah skrupnya dibuka kemudian ditarik ya, jadi satu orang tarik bagian tabung pengeringnya ada di dalam ya, di dalam mesin cucinya, tabung pengering atau tempat pakaiannya ya. Kemudian satu orang cabut untuk bagian belakang atau bagian bawah dari bodi mesin cucinya. Nah, setelah lepas seperti ini ya. Nah, seperti ini setelah lepas dinamo ke asnya, ke as pengeringnya. Nah, kemudian ini untuk penbelnya dibuka juga ya, untuk penbel dinamo mesin cuci. Nah, ini penbelnya dibuka. Nanti untuk pemasangan penbelnya gampang ya.
Nah karena ini kenceng banget ya dan biar cepet, jadi saya buka menggunakan bor ya. Jadi tidak pakai obeng, pakai bor. Dan ini salah ya, harusnya ini untuk mesin cucinya didudukan baru kemudian dibongkar. Ini karena saya terburu-buru ya, jadi eh, ada sedikit kekeliruan ya. Nah kalau teman-teman gak punya bor tangan kayak gini ya, teman-teman juga bisa pakai obeng sih sebenarnya. Cuman kalau ini kan saya untuk kebutuhan video ya, jadi harus cepat. Kalau misalkan videonya diedit dipercepat, takutnya kurang jelas ya. Nah harusnya untuk membukanya didudukin seperti ini ya, biar lebih mudah ya untuk proses buka sekrupnya. Nah ini sudah saya dudukan untuk posisinya. Nah dan ini ada satu kabel susah dibuka, jadi saya potong saja. Dan ini fungsinya pun gak tahu ya untuk apa, karena ini hanya mungkin untuk grounding ya. Nah jadi setelah dibuka seperti ini, nah sekarang kita buka sekrup remnya ya. Dan mohon maaf ya apabila stepnya ada yang keliru ya, karena ini saya baru pertama kali untuk bongkar mesin cuci, pertama kali memberanikan diri untuk mengganti dinamo mesin cuci sendiri ya, untuk pengalaman saya dan untuk pembelajaran bagi kita semua ya. Jadi apabila ada step yang salah, nah jadi harusnya dibuka ininya dulu ya, pakai ini, pakai kunci 8. Teman-teman boleh pakai kunci sok atau kunci ring. Pakai kunci 8 ini kita buka dulu untuk dudukan asnya ya. Jadi apabila teman-teman mau bongkar, nah jadi step-step yang keliru saya sampaikan di sini ya. Jadi harusnya dibuka dulu untuk ininya, dudukan asnya, baru kemudian dibuka untuk remnya. Nah ini kita congkel saja pakai obeng ya, karena nggak bisa ditarik pakai tangan, jadi kita congkel saja pakai obeng ya, seperti ini sampai terangkat ya. Nah baru kemudian remnya diangkat. Nah jadi ini dinamonya rusak, saya belum tahu ini masalahnya apa, gak tahu terbakar ataupun gak tahu ada bantalan yang putus. Jadi biar lebih cepat saya ganti saja ya. Nah ini kita dudukkan di sini, dan jangan lupa kabelnya menghadap ke bagian belakang dari mesin cucinya ya. Nah kita skrup dulu untuk dinamo barunya, dinamo pengering ya. Kita skrup dulu. Dan ini sebelum saya mengganti dinamonya, saya sudah cek dulu ke semuanya ya, bahwa yang masalahnya yaitu dinamonya. Jadi ada 4 kemungkinan masalah pengering mati, itu ada banyak ya. Salah satunya yaitu dari switch, kemudian dari rem, kemudian dari kapasitor, dan kemudian dari dinamo. Dan keempat-empatnya sudah saya cek dan ternyata dinamonya yang mati. Untuk teman-teman yang pengen tahu, penasaran gimana cara pengecekannya, tonton video sebelumnya ya. Nah ini untuk dinamo pengeringnya sudah terpasang, kemudian kita akan pasang untuk remnya ya. Jadi rem ini berfungsi apabila pengering sudah dimatikan, nanti kan pengeringnya belum berhenti, tidak berhenti langsung ya. Jadi fungsi rem ini apabila tutup dari pengeringnya dibuka, otomatis remnya akan mengerem ya. Jadi langsung untuk dinamonya berhenti dan
teman-teman bisa langsung ambil pakaian dari pengeringnya, karena bahaya ya apabila pengeringnya jalan, karena ini torsinya lumayan cepat ya. Nah seperti ini untuk sekrupnya, pasangkan kemudian dikencangkan ya. Dan jangan lupa jangan sampai terbalik ya untuk pemasangan remnya. Jadi kabelnya menghadap atau tali remnya menghadap ke bagian belakang dari mesin cucinya. Nah langsung kita kencangkan. Nah untuk stepnya seperti ini ya. Setelah remnya terpasang, baru kemudian kita pasang untuk dudukan asnya. Nah jangan lupa ini harus dicek terus ya, harus benar-benar kenceng, karena ini fungsinya sangat lumayan penting ya. Nah setelah remnya terpasang, kemudian kita pasang untuk dudukan asnya. Nah jadi ada bagian dari asnya yang pipih ya. Nah ini ada bagian as yang pipih, dimasukkan ke bagian yang pipih juga ya. Nah ini ada dudukan yang pipih seperti ini. Jadi tidak itu bentuknya tidak lingkaran ya. Jadi ada bagian yang pipih, dipaskan. Nah biar lebih kencang kita pukul saja ya, karena tadi pun begitu pembongkarannya pun susah ya, karena dalam, jadi pemasangannya pun harus benar-benar dalam ya. Nah setelah dirasa dalam ya, jadi sudah menempel pada remnya, kemudian dikencangkan ya. Nah ini untuk ukuran sekrupnya ini 8 ya, jadi harus menggunakan kunci 8. Jadi untuk alat tukang yang wajib teman-teman punya apabila mau bongkar mesin cuci, yaitu yang pertama obeng plus yang panjang ya, kemudian kunci bisa pakai kunci ring, bisa pakai kunci sok. Ini saya pakai kunci sok dengan ukuran 8 ya. Nah seperti ini, 8 dan 12, karena ada mur 12. Nah sebelum kita pasangkan untuk badan mesin cucinya, kita akan coba dulu ya. Kita akan coba dulu nyalakan, takutnya ada kesalahan ya, jadi kita harus terus cross check, apalagi ini untuk pemula ya. Untuk pemula, karena kalau misalkan dibawa ke tukang servis biayanya lumayan mahal ya, karena saya sudah coba tanya, ternyata biayanya cukup lumayan mahal ya. Jadi apabila bisa sendiri, kenapa enggak ya. Nah ini untuk pengkabelannya, jangan lupa untuk kabel tombolnya disambungkan ya. Nah sekali lagi untuk teman-teman yang bingung untuk cara penyambungan kabelnya, di video sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Untuk proses pengkabelan mesin cuci ya, dari mulai bongkar, kemudian pasang, kemudian pengenalan komponen-komponennya juga sudah saya dijelaskan di video sebelumnya. Ini sudah tersambung semua. Nah kita akan coba nyalakan ya. Nah ini sudah dinyalakan dan ternyata gak mau jalan, jadi masalahnya ada pada remnya. Nah ini remnya harus ditarik ya. Nah bisa teman-teman lihat ya, ini sudah mulai berputar ya. Nah seperti ini.
Nah ini putarannya lumayan kenceng ya. Nah seperti ini ya. Jadi apabila remnya ya ditekan atau talinya dilepas, otomatis mengerem ya, dan pengeringnya otomatis berhenti berputar ya. Nah jadi intinya ini untuk dinamo pengeringnya bagus ya, bisa berputar, jadi langsung kita akan pasangkan ke badan mesin cucinya. Nah ini untuk selang pembuangannya kita masukkan terlebih dahulu ya. Nah seperti ini. Nah kita dekatkan, kita paskan ke asnya, dan jangan lupa ini yang penting ya. Ini pen bel dari dinamo mesin cucinya, kita pasang lagi untuk pen belnya. Nah ke bagian dudukan pen bel ya, ada dudukannya. Nah setelah pen bel terpasang, kemudian lihat ke bagian pengering. Nah ke bagian dinamo pengering, tuas as ya, kita paskan ke dudukannya, baru kemudian didorong, jadi harus pakai 2 orang ya, jadi 1 orang dorong keranjang pengering yang ada di dalam mesin cucinya, kemudian 1 orang dorong di bagian belakang ini nih. Nah didorong seperti ini ya. Nah, setelah masuk, kemudian ditidurkan lagi ya mesin cucinya. Jadi eh, setelah benar-benar masuk, kemudian ditidurkan lagi mesin cucinya dan dikencangkan lagi ya. Nah ini untuk lubang sekrupnya, dan ini untuk sekrupnya ya, dikencangkan lagi. Pakai obeng dan kunci 12 ya, karena ada mur 12 di sana. Jadi kita kencangkan dulu pakai obeng. Nah seperti ini. Nah biar cepat saya pakai bor ya. Jadi biar cepat aja pakai bor ya. Nah kemudian sekrupnya diturunkan ya. Nah dikencangkan pakai kunci 12 ya untuk murnya. Nah seperti ini ya, sudah terpasang. Kemudian kita pasang untuk sekrup badan atau sekrup bodi mesin cucinya ya. Dan ini jangan sampai hilang ya untuk sekrupnya, atau jangan sampai teman-teman sengaja tidak memasang salah satu sekrupnya. Karena ini kalau misalkan kendor saja, ini mesin cucinya bisa berisik ya. Bisa berisik karena ada getaran dari bodinya, dari salah satu sekrup yang tidak kencang, sehingga pada saat mesin cucinya jalan berisik ya, karena banyak getaran dari bodinya. Jadi harus benar-benar kencang dan jangan sampai terlewat. Jadi semua sekrup pada bodi harus terpasang. Nah setelah terpasang, kemudian sebelum menyambung kabelnya, kita sambung dulu untuk rem yang sudah tadi saya gunting ya. Ini harusnya teman-teman buka bagian atas ya, jadi di atas pada tombol maksud saya pada pintu pengeringnya dibuka saja ya, untuk pintu pengeringnya. Nah nanti rencananya saya akan sambung pakai tali ripet plastik ya. Nah ini untuk pengkabelannya, untuk proses pemasangan kabelnya ya, sekali lagi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail untuk penyambungannya, bisa teman-teman nonton video sebelumnya ya.
Nah ini untuk kabel kapasitor, kemudian kabel tombol, kemudian kabel mesin dinamo penggiling atau mesin cucinya, kemudian kabel dinamo pengering, dan kemudian kabel tombol-tombol, semuanya disambung ya. Nah setelah tersambung untuk semua kabelnya, kita coba nyalakan. Nah bisa teman-teman lihat ini menyala ya. Nah ini untuk pengeringnya pun putarannya sangat kenceng ya, bisa teman-teman lihat ini. Wah, ini putarannya kenceng banget, bisa teman-teman lihat di keranjangnya berputarannya kenceng. Nah jadi berhasil ya untuk proses penggantian mesin dinamo pengeringnya berhasil. Nah ini untuk kabel atau untuk tali remnya saya ganti pakai tali ripet ya. Nah seperti ini untuk penyambungannya. Nah, apabila kurang panjang atau kurang pendek bisa teman-teman tarik saja ini nih. Nah bisa teman tarik saja untuk tali ripetnya, otomatis ini tali remnya pendek ya. Nah jangan lupa ya sebelum ditutup untuk tutup belakang mesin cucinya, ini kabelnya dirapikan. Nah lebih baik dibungkus saja pakai plastik, karena untuk pabrikannya pun sama ya, ini dibungkus ya, jadi ini biar lebih aman saya bungkus saja pakai kantong plastik seperti ini ya, biar gak kena cipratan air. Nah seperti ini. Dan buat teman-teman juga yang apabila ada mesin cucinya error ya, kadang-kadang kabelnya suka ditarik-tarik dulu baru bisa nyala, atau tombolnya dipukul-pukul dulu baru bisa nyala, biasanya ibu-ibu ya apabila mesin cuci error. Tonton juga video saya yang sebelumnya ya, yaitu untuk mengatasi mesin cuci error. Nah mungkin ini saja ya untuk video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ini mesin cucinya sedang dipakai ya. Bisa teman-teman lihat ini untuk pengeringnya berfungsi ya. Air yang keluar juga sangat banyak. Ini detik-detik terakhir ya. Detik-detik terakhir sengaja saya videokan di detik-detik terakhir ya. Jadi bisa teman-teman lihat setelah dibuka mesin cucinya atau pengeringnya. Nah teman-teman lihat ya, ini menuju berhenti ya. Penuh ya, bisa teman-teman lihat ini cuciannya penuh dan kering ya. Ini kering, jadi untuk penjemurannya tidak terlalu lama, bisa diangin-angin ya, bisa diangin-angin saja. Nah terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya tidak terlalu jelas atau banyak kata-kata yang salah, karena ini tidak skrip ya. Sekali lagi saya tidak tulis skrip, saya langsung ngomong saja ya. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengenal di kau tak cukup lama.